Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, beberapa orang menyebut kisah Injil yang baru saja kita dengar, yakni percakapan Yesus dengan Petrus di tepi laut Tiberias sebagai pertobatan Petrus. Sementara yang lainnya menyebutnya sebagai pengakuan iman Petrus kepada Yesus. Saudara-saudari, apakah kita memahami pengakuan Petrus sebagai pernyataan iman atau pengakuan sebagai orang yang bersalah? Sangat mudah untuk melihat pertanyaan 3 kali Yesus kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan jawaban yang sama 3 kali Petrus dalam afirmatif sebagai pengakuan iman Petrus kepada Yesus. Apa yang tidak begitu mudah untuk dilihat adalah bagaimana dialog ini mewakili pengakuan bersalah Petrus. Untuk melihat aspek penyesalan dari apa yang sedang terjadi di sini, kita perlu membaca kisah ini dalam bahasa Yunani aslinya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Yesus harus bertanya kepada Petrus 3 kali apakah dia mengasihi Yesus? Di sini kita dapat melihat keterkaitan dengan 3 kali penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Tapi hal itu tidak semua dalam arti demikian. Dalam bahasa Inggris ketika Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihiku?" dan Petrus menjawab, "Ya, aku mengasihi engkau," semuanya terdengar benar. Tetapi dalam bahasa Yunani kita menemukan bahwa Petrus tidak secara tepat menanggapi pertanyaan yang diajukan Yesus kepadanya. Dalam Alkitab Yunani ada 3 kata berbeda yang diterjemahkan dengan 1 kata dalam bahasa Inggris love. Ada eros yang berarti cinta sensual atau erotis, jenis cinta yang mengarah pada pernikahan.
Cinta erotis terletak pada indera dan emosi yang menganggap objek cinta itu menarik. Lalu ada filia yang berarti cinta akan sesuatu yang disukai, kekaguman dan pengabdian yang kita miliki terhadap orang atau benda yang berharga, seperti cinta pada pahlawan, cinta pada orang tua, dan cinta pada seni. Cinta yang disukai berdiam dalam pikiran yang menilai objek cinta layak untuk itu. Akhirnya ada agape yang berarti pengorbanan diri dan cinta tanpa syarat, bahkan untuk seseorang yang mungkin tidak pantas mendapatkannya dan ketika tidak ada yang nyata untuk diperoleh. Cinta agape adalah sebuah keputusan. Saudara-saudari, contoh sehari-hari yang dapat saya pikirkan yang mencerminkan cinta atau kasih agape adalah kasih kepada seekor kucing. Anjing memiliki cara untuk membalas kasih sayang dan berguna bagi pemiliknya, tetapi kucing adalah sesuatu yang lain. Anda tahu lelucon tentang perbedaan antara anjing dan kucing. Seekor anjing melihat pemiliknya yang memberinya makan, melindunginya dan merawatnya, dan berkata pada dirinya sendiri, dia pasti dewa. Seekor kucing melihat pemiliknya yang memberinya makan, melindunginya dan merawatnya, dan berkata pada dirinya sendiri, aku pasti dewa. Hal ini bukan propaganda melawan kucing. Sebaliknya, hal ini adalah pujian bagi pencinta kucing atas cinta tanpa pamrih dan tanpa syarat mereka untuk makhluk yang tidak layak ini. Contoh yang paling jelas dari pengorbanan diri dan cinta tanpa syarat yang kita sebut agape ditemukan dalam cinta Yesus kepada kita yang membuatnya menyerahkan hidupnya untuk kita orang berdosa yang tidak layak. Saudara-saudari, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah Anda memiliki cinta agape untuk saya? Yang berarti, apakah engkau mencintaiku sedemikian rupa sehingga mengorbankan hidupmu untukku? Petrus tahu bahwa dia tidak memenuhi standar cinta ini. Dia tahu bahwa dia tidak mengakui Yesus untuk menyelamatkannya. Jadi apa jawaban Petrus? Dia menjawab, ya Tuhan, saya memiliki cinta filia untuk engkau. Artinya, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku sangat menyukai dan mengagumi engkau. Anda mengerti mengapa itu adalah pengakuan kegagalan? Petrus berkata kepada Yesus, ya, aku suka dan mengagumi. Tetapi aku belum dapat mengasihi engkau dengan kasih yang rela berkorban seperti yang engkau minta. Jadi Yesus bertanya kepadanya untuk kedua kalinya apakah dia memiliki agape cinta untuknya. Dan Petrus kembali menjawab bahwa dia hanya memiliki cinta filia untuknya. Akhirnya karena tidak ingin mempermalukannya lebih jauh, Yesus kemudian bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki cinta filia untukku? Dan Petrus menjawab, ya, aku punya cinta filia untukmu. Ini akhir dari interogasi. Yesus menerima Petrus apa adanya, bahkan cinta filianya cukup baik. Saudara-saudari, Petrus yang kita lihat di sini bukanlah orang yang bermulut keras dan sombong yang berpikir bahwa dia lebih baik daripada murid-murid lainnya. Tetapi Petrus adalah seorang yang lebih bijaksana dan lebih rendah hati, yang tidak akan menuntut lebih dari yang dapat dia berikan. Pengakuan Petrus di sini dapat disamakan dengan pengakuan ayah dari anak yang kesurupan yang mengaku kepada Yesus, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dalam Injil Markus bab 9 ayat 24. Apa yang Petrus katakan adalah, "Aku mengasihi engkau Tuhan, bantulah kekurangan cintaku." Saudara-saudari, teladan Petrus mengundang kita untuk membawa sisi negatif kita ini kepada Tuhan untuk disembuhkan. Jadi hari ini mari kita bergabung dengan Petrus dalam pengakuannya, "Aku mencintaimu Tuhan, bantulah kekurangan cintaku." Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari
kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.